apa? Tadi itu sebenarnya awalnya mau diantar Kak sama kakak, cuma ternyata kakak tuh tiba-tiba ditelepon sama dosennya buat Mamanya kuliah. Emang rumahnya di mana rumahnya? rumahnya di Halim Kak. Oh, cukup dekat lah ya kalau mau ke sini ya. Jadi tadi akhirnya naik Grab. Grab mobil atau motor? Motor Kak, kalau mobil agak bangkrut ya Kak. Soalnya cuacanya panas banget karena kayak panasnya panas sakit di kulit. Saya juga kadang kalau naik motor tuh pakai jaket lagi. Oke, baik, sebelum melanjutkan ke sesi konseling ya, lebih baik kita berdoa agar diberikan semua kemudahan dan kelancaran sama Allah ya. Sebelum melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa terserah. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maharani. Biar Anda nggak ribet manggil saya Putri Dwi Maharani, itu ribet banget. Panggil saya Karani saja. Silakan perkenalkan diri. Baik Kak, sebelumnya terima kasih. Jadi nama saya Dinda Aula, biasa dipanggil Aul. Saya masih siswa sih Kak, masih siswa kelas 3 SMP. Baik, sebelumnya Aul udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah Kak, jadi ini yang pertama kali saya melakukan sesi konseling. Jadi baru kali pertama gitu ya datang ke sini? Iya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dari pengertian dari konseling itu sendiri ya. Jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada masalah yang belum teratasi oleh individu. Baik, Jadi kakak ini konselor, sedangkan saya ini konseli ya. baik, yang kita lakukan ini adalah konseling. Jadi kita lakukan konseling, kalau kakaknya itu konselor, kalau saya konseli. Jadi dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana Aul ini terbuka menceritakan semua permasalahan yang sedang Aul hadapi. Terus ada asas kerahasiaan. Saya menjamin semua permasalahan yang Aul ceritakan ke saya itu semuanya rahasia, tidak ada yang tahu dan saya tidak akan membocorkannya itu. Terus ada lagi asas kesukarelaan, di mana Aul datang ke sini dengan sukarela dan Aul menceritakan semua permasalahan Aul itu sukarela tanpa paksaan siapapun itu ya. Lalu di sini kita memiliki batas waktu, jadi nggak sejam, nggak beberapa jam. Jadi kita memiliki batas waktu yang dimana 30 sampai 45 menit ya. Jadi di sini ada beberapa langkah, yaitu ada pertama itu langkah awal, lalu ada tahap awal ya tadi, terus tahap peralihan, inti dan tahap penutup. Jadi pertemuan yang lalu kan kita sudah melakukan asesmen. Jadi untuk permasalahan Aul ini yaitu Aul itu susah menentukan pilihan pendidikan lanjutan. Iya Kak, benar. Jadi di sini terkait permasalahan yang Aul hadapin, saya memiliki teknik yaitu teknik WDEP. Bisa diceritakan apa permasalahan yang sedang Aul hadapi? Bisa Kak. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah memberi kesempatan saya untuk menceritakan permasalahan saya. Jadi saya tuh merasa bingung gitu Kak, terus merasa bimbang terkait dengan saya tuh bingung mau menentukan apakah setelah SMP ini saya harus melanjutkan ke SMA atau harus lanjut ke SMK gitu Kak. Jadi Aul ini bingung ya menentukan pendidikan lanjutannya mau ke SMA atau ke SMK. Iya Kak, bingung. Jadi harus lanjut ke SMA atau lanjut ke SMK gitu Kak. Bingung untuk memilih apa lanjut ke SMA atau ke SMK. Terus apa yang menyebabkan Aul itu merasa bingung untuk menentukan kedua pilihannya? Jadi penyebab saya tuh bingung gitu ya Kak untuk menentukan apakah harus lanjut ke SMA atau ke SMK itu tuh karena
Karena saya tuh sebenarnya pingin ke SMA, tapi karena saya tuh penyebab saya bingung tadi kan untuk milih apakah harus lanjut ke SMA atau ke SMK itu tuh karena kan kalau saya tuh berpikir kalau saya mau lanjut ke SMA saya tuh mau lanjut kuliah gitu kan, tapi saya tuh juga merasa lebih baik saya tuh lanjut ke SMK karena kan kalau setelah SMK itu kan kita nggak perlu untuk berkuliah lagi gitu, jadi kita bisa langsung bekerja gitu kan. Jadi si Aul ini bingung mau milih SMA atau SMK, sedangkan keduanya itu sebenarnya sangat penting ya. Sebenarnya tidak ada bedanya sih, sama-sama belajar. Iya gitu. Oh iya, sebelumnya nih Aul udah pernah melakukan tes minat bakat belum? Sebenarnya udah ya kak, sudah waktu itu sudah pernah mencoba untuk Melakukan tes minat bakat. melakukan tes minat bakat itu gitu. Kalau boleh tahu, dulu waktu Aul melakukan tes minat bakat itu dilakukan oleh guru SMP, konselor seperti saya, atau mandiri? Saya waktu itu tuh melakukan tes minat bakat itu secara mandiri kak. Jadi secara mandiri gitu ya. Iya kak. Jadi secara mandiri itu melalui profesional seperti konselor atau konsultan pendidikan lainnya, atau gimana Aul? Jadi saya tuh melakukan tes minat bakatnya itu melalui situs-situs website gitu loh kak. Oh jadi mandiri gitu ya? Iya mandiri, benar-benar mandiri yang kayak kan ada tuh kak yang tes minat bakat di Google, nah itu saya coba. Terus ada beberapa kali sponsor kayak judulnya tuh kayak tes minat bakat menentukan jurusanmu gitu loh kak. Iya. Nah itu kan ada juga tuh di Instagram, di TikTok. Nah itu saya coba gitu kalau untuk tahu gitu minat terus bakat saya tuh kemana gitu. Jadi sangat mandiri sekali. Iya kak. Jadi oke, berarti melakukan tes minat bakatnya itu secara mandiri ya, yakni online yang ada di situs-situs media sosial seperti itu. Iya Pak. Jadi selain saya melakukan tes minat bakat tadi kayak dari Google, Instagram, TikTok, saya tuh juga pernah melakukan tes minat bakat yang secara resmi gitu Pak, dari kayak aplikasi Ruang Guru Pak. Nah, ya Kak benar. Jadi secara online tadi. Nah tapi saya tuh juga pernah melakukan tes minat bakat, tapi melalui situs resmi seperti kayak di aplikasi Ruang Guru itu kan ada juga ya untuk tes minat bakat. Nah saya tuh dapat rekomendasi dari teman saya untuk coba deh kamu nyoba untuk tes minat bakat yang ada di aplikasi Ruang Guru itu. Dan itu tuh menggunakan akun dia kan. Nah saya coba gitu Pak. Jadi nggak cuma melalui situs kayak TikTok, Instagram gitu, tapi di aplikasi Ruang Guru itu juga saya pernah nyoba gitu Pak. Baik, jadi intinya kamu ini pernah melakukan tes minat bakat ya, walaupun nggak ngomong langsung sama ahlinya, tapi Aul ini sudah pernah melakukan tes minat bakat. Iya Pak, benar. Nah, jadi maksud dan tujuan saya menanyakan apakah Aul udah pernah melakukan tes minat bakat itu, yaitu tujuannya adalah supaya kamu tuh tahu di mana minat kamu, di mana bakat kamu, itu untuk menuju kemana. Karena ini juga bisa sebagai salah satu pertimbangan untuk kamu menentukan kamu tuh lebih baik di SMA atau SMK untuk melanjutkan pendidikannya itu tadi. Oh ya, sebelumnya kamu masih ingat nggak apa yang kamu lakukan waktu tes minat bakat waktu itu? Hasilnya itu menunjukkan minat kamu kemana, bakat kamu kemana, kamu masih ingat nggak? Jujur sih kak saya tuh lupa ya, karena kan tes minat bakat yang saya lakukan itu tuh waktu saya masih kelas 2 SMP awal-awal gitu Kak. Jadi lupa gitu. Jadi tidak ingat sama sekali ya minatnya. Jadi masih ingat nggak sih minatnya itu apa, bakatnya apa? Kalau masih itu loh untuk diingat-ingat lagi. Kalau nggak salah ya kak, waktu itu tuh minat saya dari hasil tes minat bakat itu tuh cenderung ke arah multimedia gitu. Sedangkan untuk bakatnya sendiri itu mengarah ke fotografi gitu kak. Baik, jadi dari hasil tes tersebut, menurut Aul tuh apakah hasil itu sesuai dengan minat dan bakat yang Aul rasakan? Sebenarnya cukup sesuai ya kak sama bakatnya. Itu kayak tadi kan bakat yang ditunjukkan dari hasil tes minat bakat itu kan
gitu. Nah itu tuh sesuai sama minat saya karena saya tuh juga suka motret pemandangan gitu Kak. Oh, jadi kamu ini juga suka ya buat mengambil gambar. Biasanya foto apa sih yang Aul potret itu? Biasanya tuh saya suka motret pemandangan kayak sunset gitu loh, terus langit, laut gitu. Tapi lebih motretnya tuh lebih ke pemandangan dibandingkan dengan makhluk hidup gitu sih Kak. Suka sih itu. Tapi kalau untuk selfie suka kadang. Kalau itu nggak usah ditanya sih Kak, kayaknya semua orang Kayaknya suka deh Kak. udah jadi kewajiban Iya. kan ya. Terkadang kamu kalau buat ngambil foto itu kamu pakai kamera atau pakai handphone kamu sendiri? Kebetulan di rumah saya itu kan ada kamera gitu ya Kak, ya, walaupun kameranya nggak secanggih dan sebagus fotografi handal gitu, tapi punya gitu di rumah. Tapi kadang juga saya tuh motretnya pakai HP gitu, karena kan kamera itu kan agak susah, terus agak ribet juga ya kalau dibawa kemana-mana gitu. Jadi sebagian hasil fotonya ada di handphone, sebagian pakai kamera gitu. Setelah saya mendengar apa yang Aul bicarakan tadi, boleh nggak sih saya lihat hasil dari potretnya tadi? Saya penasaran jadinya. Oh boleh Kak, boleh. Bentar ya Kak. Baik. Ini Kak. Walah, bagus banget ya ternyata. Saya juga suka ini kalau pemandangan-pemandangan kayak gini, kayak menarik ya. Setelah melihat juga tuh kayak merefresh otak gitu nggak sih kayak Bagus banget itu. Coba di-upload di sosial media seperti itu kan bisa kayak semua orang tuh bisa melihat apa yang kamu abadikan gitu. Kebetulan saya tuh punya loh Kak ide yang khusus buat motret saya. Jadi hasil foto saya itu saya upload di IG saya. Oke, itu kan tadi bakat yang kamu miliki ya Aul ya. Kalau minatnya sendiri, apakah dari hasil tes itu sesuai dengan minat yang Aul inginkan? Sebenarnya cukup sesuai juga ya Kak, karena kan di bidang multimedia itu kan mempelajari pemanfaatan teknologi untuk membuat aset digital seperti kayak videografi, fotografi, terus desain grafis juga tuh Kak. Nah, tapi kalau di bagian desain grafis itu tuh saya nggak terlalu suka sih Kak, karena kan desain grafis itu butuh kreativitas dari otak kita yang mau gimana ya ngomongnya Kak. Jadi tuh harus kreatif lah intinya Kak gitu. Kenapa kamu kalau nggak suka desain grafis itu? Karena ya yang pertama kalau desain grafis itu tadi tuh Kak kan rumit ya, maksudnya susah gitu. Terus dia juga tuh butuh kreativitas, kayak kita tuh harus kreatif lah mau ngedesain apa gitu kan, itu harus berinovasi juga. Terus saya tuh juga orangnya kadang ya mageran gitu loh Kak, mageran gitu kan. Kayaknya mageran itu udah jadi tradisi setiap umat ya. Iya loh Kak, apalagi sekarang ada TikTok, ada Instagram itu kan tambah Lanjut mager ya scroll Kak, gitu ya iya. sambil rebahan. Nah juga saya tuh kalau desain grafis tuh kalau lagi nggak mood juga saya nggak mau. Terus kadang juga kalau nggak penting-penting amat ya nggak desain gitu Kak. Jadi kalau buat ngambil memfoto pemandangan itu kamu suka gitu ya, tapi kayak nggak mager gitu. Enggak, kalau misalnya suka motor-motor tuh enggak mager lah Kak, kan karena pemandangan itu kan bisa buat otak kita jadi refresh lagi. Terus ngelihat pemandangan itu tuh mata tuh jadi enak gitu ngelihatnya, nggak suntuk. Kalau desain grafis kan kita harus ada di depan laptop yang Betul. ngetik, terus kita duduk juga itu kan capek ya Kak. Jadi kan tadi kan dapat dilihat kamu kan memiliki kamera di rumah. Apakah berarti orang tua kamu tuh mendukung? Sebenarnya ya Kak, orang tua saya tuh bukan orang tua yang mengharuskan. Misalnya orang tua saya menginginkan saya tuh jadi dokter gitu. Nah mereka tuh mengharuskan saya mengikuti apa yang mereka mau gitu. Nah itu tuh enggak. Jadi ya kalau saya suka sama fotografi ya mereka mendukung gitu Kak. Jadi kamera itu tadi tuh bentuk dukungan dari orang tua Aul ya terhadap bakat yang Aul miliki. Kalau untuk kamera itu sebenarnya tuh hadiah ulang tahun. Oh, hadiah ulang tahun. Iya. Emang kamu ulang tahunnya kapan? Kalau nggak salah di umur 14 tahun deh kayaknya. Oh, di umur 16 tahun. Iya, jadi itu tuh sebagai bentuk mungkin
mereka juga ngeliat saya suka motret gitu ya, jadi kali kado kamera gitu. Oke, berarti sebenarnya secara tidak langsung tuh kedua orang tua Aul itu mendukung bakat Aul itu sendiri dengan memberikan kado kamera itu tadi ya. Iya kak, gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Aul ini memiliki minat di bidang multimedia, sedangkan bakat Aul ini di bidang fotografi, yaitu memotret pemandangan dibandingkan memotret makhluk hidup gitu ya, kayak hewan gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya Aul tuh bisa dilihat bahwa pendidikan lanjutan yang sesuai dengan yang Aul mau tuh sebenarnya di SMK ya. Karena kalau di SMA tuh tidak mengarah ke hal-hal yang itu, karena pembelajaran multimedia itu dan fotografi itu biasanya di SMK di kejuruan. Iya kak. Kalau di SMA itu lebih kayak di teori umumnya. Pengetahuan gitu ya. Iya, kayak sebenarnya SMK tuh juga mempelajari IPA dan IPS tapi tidak mendalam karena kan dia kan kejuruan SMK. Nah, jadi di sini kita menggunakan teknik WDEP ya. Untuk lebih jelasnya saya akan beritahu kamu pertanyaan terkait WON, yaitu keinginan kamu. Bisa saya minta tolong kamu menulis keinginan kamu di kertas kosong ini ya. Iya kak, bisa. Aul bawa pena nggak? Bawa kak. Silakan Aul tulis ya keinginan Aul itu apa di kertas itu. Udah belum? Udah kak. Baik, jadi saya jadi menurut Aul ini setelah Aul menyesuaikan minat dan bakat yang Aul miliki, cenderung cocok memilih SMA atau SMK setelah apa yang Aul tulis di sini. Menurut saya SMK sih kak, karena kan dilihat dari minat bakat tadi ya, saya cocok di jurusan multimedia, jadi lebih condong ke SMK, walaupun sebenarnya saya kurang paham mengenai di bagian tadi desain grafis tadi kak. Nah, selanjutnya kan tadi W dan sekarang D, yaitu doing, melakukan. Saya boleh minta tolong lagi tulis ya. Hal apa yang Aul ingin lakukan? Silakan tulis. Yang ingin saya lakukan ya kak. Betul. Sudah kak. Lalu informasi seperti apa yang kamu dapat setelah mencari kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan tersebut antara SMA dan SMK? Jadi ini kak, informasi yang saya dapatkan mengenai kekurangan dari SMK itu, jadi tidak semua SMK itu memiliki jurusan multimedia. Betul. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari SMK itu kita bisa lebih fokus ke satu bidang yang kita minati, dan kita juga tuh bisa mendapatkan pengalaman kerja melalui magang. Evaluasi ini yaitu penilaian ya. Ini kak sudah kak. Jadi dari penilaian yang Aul sendiri itu ya, yaitu Aul ini merasakan bahwa apa yang Aul lakukan tuh belum maksimal ya. Iya kak. Karena informasi yang Aul dapatkan itu terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena ya tadi kak, saya kan mencari kelebihan dan kelemahan itu kan melalui situs website. Nah, situs website itu kan tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang ada di setiap SMK gitu. Jadi kan terbatas. Baik, ini tadi itu planning atau rencana Aul sendiri itu. Planning ya kak. Baik, nanti saya suruh tulis untuk planning ya, rencana Dinda ke depan. Sebentar ya kak. Saya juga bentar lagi ada rapat ini. Oh, gitu.
Jadi setelah ditulis di sini itu Aul berencana ingin mendapatkan informasi secara langsung ya mengenai SMK yang Aul inginkan. Iya, dari pihak SMK ya, SMK secara langsung gitu. Ya. Dari rencana yang telah kamu sebutkan tadi, apakah sudah mengunjungi SMK yang memiliki jurusan multimedia? Belum. Jadi setelah melakukan sesi konseling ini, saya menyarankan Aul ini untuk datang ke SMK untuk mengunjungi SMK yang ada jurusan multimedianya itu tadi ya. Makasih Kak sarannya. Jadi dapat diambil kesimpulan di sini bahwa Aul itu masih bimbang menentukan pendidikan lanjutan ataukah Aul memilih SMA atau SMK ya. Jadi setelah melakukan sesi konseling ini apa perasaan Aul gitu? Alhamdulillah sih kayak ngerasa udah ada pandangan gitu sih Kak, kayak kan tadi masih bingung banget tuh Kak mau milih SMA atau SMK. Kalau sekarang udah enggak, lumayan lah sudah ada pemikiran mau lanjut ke SMK gitu setelah dilihat mengenai bakat dan minat yang saya miliki tadi gitu Kak. Alhamdulillah saya juga agak merasa lega gitu ya karena Aul udah nggak bingung seperti awal tadi. Iya. Mau bingung milih SMA atau SMK. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Aul ya karena Aul udah datang ke sini, sudah mau melakukan sesi konseling sama saya. Semoga untuk kedepannya Aul juga nggak bingung lagi ya untuk menentukan pendidikan lanjutannya ya. Iya Kak, saya juga terima kasih banyak kalau udah mau menyempatkan waktunya buat melakukan sesi konseling sama saya, terus akhirnya saya nggak bingung lagi. Makasih banyak ya Kak ya. Jadi sepertinya waktunya ini sudah cukup. Saya akhiri konseling ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih ya Aul ya karena sudah menyempatkan hadir gitu. Iya Kak, sama-sama, saya juga makasih banyak ya Kak. Izin keluar dari ruangan ya Kak ya. Ya hati-hati ya Aul ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.